selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabil Channel pembelajaran matematika, channel tentang tutorial, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada kesempatan siang hari ini akan saya lanjutkan materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu statistika. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang statistika yang terkait dengan penyajian data. Sebenarnya penyajian data itu ada pada materi kelas 7, namun tidak ada jeleknya jika saya ulas kembali ya. Ini mengingatkan kepada anak-anakku kelas 8. Nah, sebenarnya statistika di kelas 8 itu diawali dengan menganalisis data ya. Namun sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terhindar dari virus COVID-19, dan selalu lakukan protokol kesehatan, tetap semangat belajar. Baik, kita mulai sekarang. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, kemudian penyajian data, kemudian pengolahan data, dan penarikan suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang ada. Itu adalah statistika. Nah, penyajian data sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Penyajian data ada dalam bentuk daftar ataupun tabel, kemudian juga dalam bentuk diagram. Diagram itu ada 4, diagram gambar, kemudian diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, langsung saja kita masuk pada menganalisa data ya. Menganalisa data, bisa buku kalian buka, kemudian dibaca sendiri, kemudian kita langsung pada menganalisa data. Nah, ini peta konsepnya statistika terkait dengan pengukuran data. Ada 2, ukuran penyebaran data, kemudian ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data tempo hari sudah ada, jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, kemudian simpangan kuartil. Kemudian untuk ukuran pemusatan data meliputi mean, median, modus. Mean adalah rata-rata, median adalah nilai tengah dari data yang sudah urut, kemudian modus adalah ukuran yang sering kali muncul. Nah, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, ini adalah ahli statistika ya, Kenichi Taguchi dari Jepang ya. Bisa dibaca di buku siswa ya. Nah, ini menganalisis data. Kita mulai ya, menganalisis data. Dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Kemudian pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat, minat ya, ukuran sepatu, atau juga bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Nah, ingat penyajiannya dalam bentuk, bisa dalam bentuk daftar, kemudian tabel, kemudian juga diagram. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menganalisis data-data statistika itu baik dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram. Nah, bagaimana cara menganalisisnya atau membaca ya, atau merepresentasikan sekumpulan data statistika. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, kita amati. Ayo kita amati ya. Dari diagram batang di bawah ini, ya, diagram yang menunjukkan hasil tangkapan. Ya, tangkapan apa ini? Tangkapan ikan ya, tangkapan ikan. Dari diagram batang di bawah ini dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004. Ya, jadi diagram ini adalah menunjukkan hasil tangkapan nelayan mungkin ya, terkait dengan ikan. Nah, pada tahun 2004 ya, kalau kita melihat diagram batangnya ini, 2004 itu mendapatkan
2000 ton. Ini adalah merupakan hasil tangkapan yang paling rendah. Sementara yang paling tinggi itu tidak lain ada pada tahun 2007, ya, mencapai 5 ton. Nah, kemudian dari diagram batang ini pun kita juga bisa menafsirkan atau menganalisis bahwa kenaikan yang tertinggi hasil tangkapannya itu ada pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Di sini kita bisa melihat 2006 itu ada 2,5 ton. Kemudian tahun 2007 itu ada berapa ini? Ada 5 ton. Nah, jadi kalau misalkan kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat ini tahun 2006, ya, 2006 ini ada 2.500, ya, 2.500, sementara kalau di sana, ya, itu adalah 5.000 ton. Nah, sehingga kalau kita bisa melihat kenaikannya ini tidak lain, ya, kenaikannya, cara mendapatkannya, kenaikannya itu tidak lain sama dengan selisihnya 5.000, ya, dikurangi 2.500. Nah, ini kita bisa mendapatkan hasilnya tidak lain sama dengan 2.500 ton. Nah, ini kalau kita bisa melihat ini tadi. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bisa lihat kenaikan, kenaikan tertinggi, ya, atau kenaikan tertinggi yang dicapai dari tahun, atau kenaikan tertinggi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 itu mencapai 2,5 ton. Didapatkan dari mana? Nah, kita bisa melihat ini pada tahun 2007, ya, penghasilannya atau hasil tangkapannya adalah 5 ton. Kemudian kalau tahun 2006 itu 2.500 ton, sehingga kenaikannya itu sebesar selisihnya 2.500 ton. Nah, dari diagram batang ini pun, ya, kita bisa menganalisa hasil tangkapan dari, misalkan hasil tangkapan ikan selama 6 tahun, selama 6 tahun dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, cara mendapatkan hasil tangkapan total dari 2003 sampai dengan tahun 2008 itu tidak lain, cukup kita jumlahkan saja. Ya, cukup kita jumlahkan. Caranya ini kita lihat dulu. Ini 3.000 ton, ya, 3.000. Kemudian ini 2.000 ton, ya, 2.000. Kemudian di sana 4.000. Nah, kemudian turun 2.500. Kemudian di sini 2008-nya adalah 4.000 lagi, 4.000 ton. Nah, untuk menjumlahkannya ya gampang sekali. Jadi hasil tangkapan selama 6 tahun itu tidak lain adalah 3.000 ditambah 2.000 ditambah 4.000 tambah 2.500 ditambah dengan 5.000 ditambah dengan 4.000. Itu cara mendapatkan hasil tangkapan selama 6 tahun, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Gitu caranya. Ya, jadi ini kita menganalisis data dalam bentuk diagram, ya, diagram batang. Nah, kita lanjutkan ya berikutnya. Nah, ini bagaimana kita membaca data dalam grafik berikut ini, ya. Perhatikan, ini namanya adalah diagram garis, ya, namanya diagram garis. Diagram garis tentang apa? Jumlah, ya. Jadi diagram garis tentang jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur, setiap tahun. Nah, kalau kita melihat, nah, ini jumlah kelahirannya
ini selalu bertambah ya, selalu bertambah. Nah, kemudian kita bisa baca di sini. Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat 7 kelahiran. Tahun 2002 terdapat 10 kelahiran dan seterusnya. Nah, dari sini akan kita analisis. Nah, dengan cara apa? Nah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ini. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, kemudian tahun 2004, kemudian dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat caranya cukup sederhana. Nah, caranya cukup ini saja. Nah, melihat. Nah, ini adalah, nah ini tahun berapa? Ini tahun 2001. Tahun 2001 tadi sudah dikatakan ada 7 kelahiran. Kemudian ya, ini tahun 2001 ada 7 kelahiran. Kemudian kalau tahun 2002 ada berapa kelahiran? Ada ini 10 kelahiran. 2003 ada berapa? 13 kelahiran. Kemudian 2004 17. 2005 ada 20. Kemudian 2006 ada 22 kelahiran, 2007 ada 24 kelahiran, dan yang terakhir 2008 ada 25 kelahiran. Ini kita sudah bisa menjawab untuk yang pertama. Jadi yang warna kuning ini tadi ya, yang warna kuning tadi. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mengatakan di sini ya. Nah, kalau kita jawab di sini, nah, mulai dari berapa tadi? 7 ya, kemudian berapa ini? 10. Ini tahunnya tahun berjalan terus ya. Jadi tahun 2000 ini 2003, 2004, 2003 ini 7 kelahiran, kemudian 2004 10 kelahiran, kemudian berapa? 13 ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Bisa dilihat yang warna kuning ini. Kemudian pada tahun berapakah jumlah kelahiran? Ya, pada tahun berapa jumlah kelahiran paling tinggi? Nah, kalau yang paling tinggi tahun berapa ini? Tahun yang paling tinggi. Jumlah kelahiran yang paling tinggi ya, itu tidak lain adalah tahun 2008. 2008. Oh, maaf ya. Bukan ini. Oke, 2008-nya saya taruh di sini. 2008. Nah, ini jawabannya paling tinggi ya, yaitu berapa kelahiran? 25 kelahiran. Kemudian pada tahun berapa jumlah kelahiran paling rendah? Nah, kalau yang paling rendah ini tidak lain adalah tahun 2001. Nah, kemudian berdasarkan grafik yang ada ini, sekali lagi, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Jadi tahun 2005 kalau kita melihat ya, ada berapa kelahiran tadi? Ada 20 kelahiran. 20 kelahiran. Nah, 20 kelahiran ini kalau kita bisa melihat dari 7 sampai dengan 25, ini adalah pada posisi di tengah-tengah ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bisa dikatakan ya, 20 kelahiran ini adalah ya, persis tidak rendah, tidak juga tinggi. Nah, artinya ini jumlah kelahiran yang sedang ya, jumlah kelahiran sedang. Jadi tidak rendah dan juga tidak tinggi. Nah, jadi jumlah kelahiran yang mengalami ya sedang lah gitu. Kemudian apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Kita bisa menganalisa pertambahan kelahiran atau pertambahan jumlah kelahiran dari tahun ke tahun. Kalau dari 2001 sampai dengan 2002 ini
tambah berapa ini? Tambah 3 ya, kemudian ini tambah 3 juga, kemudian di sana dari 3 ke 17 ini tambah 4, kemudian tambah 3 lagi, kemudian tambah 2, kemudian tambah 2, kemudian tambah 1. Grafiknya kalau kita bisa melihat ini grafiknya naik akan cenderung datar. Kalau ada kecenderungan datar itu berarti seakan-akan ya, atau bisa kita katakan ya, pertambahan jumlah kelahiran itu semakin stagnan, semakin tetap ya. Jadi kalau di sini tadi 3 ya, kemudian 4, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 2 lagi, kemudian 1. Ini cenderung akan datar. Berarti kita bisa mengatakan bahwa ya, jumlah pertambahan kelahirannya itu akan cenderung stabil, akan cenderung tetap ya. Dari sini akan cenderung hanya bertambah 1. Berarti di sini nanti kemungkinan juga akan bertambah 1, bahkan mungkin tidak akan bertambah. Jadi kalau 25 ya 25 saja. Nah, sehingga kita bisa mengatakan, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Kita bisa mengatakan apa? Berhasil. Ya, berhasil. Kenapa berhasil? Karena ya, kita bisa mengatakan bahwa jumlah pertambahan kelahiran itu cenderung rendah atau menurun dari 3, 4, 3, 2 ya, 2, 1 gitu ya. Pada tahun 2008 ya, terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan dengan tahun 2007? Bisa enggak? Pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Kita bisa mengatakan kalau di tahun 2007 itu jumlah kelahirannya itu 24. Nah, terlepas dari jumlah kelahirannya 24 ya, tetapi kalau 2008 itu ada kelahiran lagi 25 ya, berarti secara otomatis nah kita bisa mengatakan bahwa jumlah penduduknya itu bertambah 25 orang atau 25 jiwa. Nah, ini bisa ya, katakan aja bisa ya, bertambah atau bisa ya, jumlah penduduk bertambah ya 25 orang. Baik, ini ya, ini kita menganalisis data yang ada di sini dari data diagram garis. Kita lanjutkan sekarang. Nah, nih, ayo kita mencoba lagi. Diberikan hasil produksi padi pada tahun atau pada desa Sukamakmur dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 seperti ini. Nah, buatlah beberapa simpulan dari data pada tabel di atas. Kita bisa melihat ya, dari tabel yang ada ini pada tahun berapa ya, pada tahun berapa produksi yang paling rendah. Ya, produksi yang paling rendah bisa kita buat satu kesimpulan ini. Penghasilan 250 ya ton, 285, kemudian ya kita bisa lihat. Nah, yang paling rendah mana yang paling rendah? Yang paling rendah adalah 225. Nah, ini paling rendah tahun 2006. 2006 terendah ya, jadi ini terendah. Kemudian yang tertinggi tahun berapa ini yang tertinggi? Yang tertinggi adalah tahun 2008, 420 ton. Ya, ini kita bisa membuat satu kesimpulan awal ya.
Jadi penghasilan yang terendah adalah tahun 2006, penghasilan tertingginya adalah tahun 2008. Pada tahun berapakah hasil produksi padi yang tertinggi? Nah, ini ya. Yang tertinggi tahun berapa? Yang tertinggi tahun 2008. Kemudian berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram. Nah, diagram garis mana? Diagram garisnya tidak ada. Oh, ini di bawah. Ini bukan ini sudah beda. Berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari tabel ini ya. Ini keliru ini ya, dari tabel harusnya. Nah, kita bisa mengatakan bahwa penghasilan meningkat ya, penghasilan meningkat dari tahun ke tahun ya. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006. Kemudian meningkat lagi dan pada puncaknya adalah pada tahun 2008 ya. Jadi kita bisa membuat tafsiran bahwa produksi meningkat ya, produksi meningkat dan turun ya, turun di tahun 2006 ya. Jadi penghasilan atau hasil produksi padi ini ya, produksi padinya itu meningkat tetapi menurun pada tahun 2006. Perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Nah, tahun 2010 kita bisa membuat prediksi karena ini meningkat. Kita bisa melihat ini peningkatannya itu dari 250, 285. Ini kita bisa melihat berapa meningkatnya, 35. Kemudian ini berapa? Ini 20 ya, 25 ya, atau 30 ya. 35 juga ya. Kemudian di sini pun juga 30, kemudian dari 340 menjadi 380 itu nah, ketemunya berapa? Ketemunya 40 ya peningkatannya, kemudian turun. Nah, turun drastis. Kemudian dari sini naik drastis ya, naik berapa ini? 225 menjadi 290. Itu berarti nah berapa? Ya. Oke, 65. Ya, 65. Kemudian 290 kemudian menjadi ya, 420. Ya, ini kenaikannya sungguh drastis ini ya. 130 ya, 130 ton. Nah, kenaikannya drastis. Nah, dari sini kita bisa membuat satu prediksi 2 tahun berikutnya. Nah, ini kita buat rata-ratanya. Jadi ini kita buat rata-ratanya. Nah, kalau tadi kan di awal-awal tadi 35 tadi. 35 ya, kita perkirakan saja ini ditambah 35 kalikan 2. Jadi tambah 70. Jadi ini sekitar perkiraan 2010-nya itu tidak lain adalah 490-an gitu ya, 490 ton. Nah, ini kita buat perkiraan berdasarkan tadi kenaikannya 35, kemudian 35 juga gitu kan. Kemudian juga di sini juga 30, kemudian di sini juga 40. Jadi kisarannya itu sekitar 35-an ya, 35 ton, kemudian mengalami penurunan tadi. Menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksinya menurun? Nah, ini mungkin ada hama gitu ya, ada hama ya, kemudian mungkin juga ada bencana ya. Ini kita bisa ya
bisa berasumsi gitu, kenapa kok ini bisa menurun? Ya mungkin ada hama, kemudian juga ada bencana dan seterusnya. Buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel di atas. Nah, pertanyaan yang bisa kita buat dari tabel di sini, ini kita bisa mengatakan. Nah, seperti pertanyaan yang sudah ini berarti kita sudah tahu ya. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan. Berapa selisih ya penghasilan ya dari tahun 2008 dan 2001 bisa, atau juga bisa kita tanya ya berapa hasil panen atau selisih hasil panen tertinggi dan hasil panen terendah selama 7 atau selama 8 tahun terakhir dari 2001 sampai dengan 2008 dan seterusnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan. Nah, ini kalau dalam bentuk diagram garis. Nah, bagaimana ini? Grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam. Nah, pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini apa pertanyaannya? Nah, ini banyak sekali pertanyaannya ya. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Titik A ke titik B. Mula-mula ini kan isinya 40 liter ya, 40 liter. Kemudian ya ke titik B ini jadi 20 liter. Nah, berarti ini berapa ini? Ya, tinggal 40 ya dikurangi 20 sama dengan 20 liter. Kemudian yang berikutnya dari titik C ke titik D. Titik C ke titik D. Ya, titik C ke titik D. Nah, ini berarti dari titik C ke titik D. Ini dari 20 ya, dari 20 kemudian menjadi 10 ya, menjadi 10. 20 berarti ini 20 dikurangi 10 atau 20 menjadi 10 kan berarti kan jadi 10. Kemudian ditambah ini, ditambah berapa liter ini? Ditambah berapa ini? Menjadi berapa liter? Nah, dari 10 sampai dengan 60 berarti ditambah 50 liter ya. Oke, jadi ketika dari C sampai dengan D di sini ini jadi 10 liter. Kemudian setelah 10 liter berarti kalau kita melihat ini, nah ini menjadi 60 liter. Nah, menjadi 60 berarti ini harus diisi, ini berarti isi 50 liter sehingga menjadi berapa setelah diisi 50 liter berarti menjadi 60 liter. Nah, nih. Jadi kita bisa mengatakan bahwa dari titik C ke D itu tidak lain adalah penggunaannya itu 10 liter. Setelah itu diisi 50 liter. Posisinya menjadi 60 liter. Dan seterusnya. Kemudian dari D ke E, dari D ke E ini berarti turun lagi menjadi 50, berarti penggunaannya 10 liter ya. Jadi di sini 10 liter lagi terpakai ya, bisa saya taruh di sini 10 liter. Kemudian kalau di sini jadi 50 jadi 40. Ini juga menggunakan 10 liter lagi. Ini di grafiknya saja ya saya tampilkan. Nah, kemudian dari F ke G, dari 40 ke 10, berarti ini penurunannya adalah 30 liter. Nah, ini penggunaannya.
ya. Nah, kemudian berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut, yang dihabiskan. Nah, kalau kita bisa lihat ini tadi, ini 10 ya, 10, kemudian ini 20, sehingga kita jumlahkan semua yang dipakai. Nah, 20 tambah 10 tambah 10 ya, 30, 40, 50 ya, 80 liter. Jadi ini adalah 80 liter. Berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? Nah, berapa lama dari, nah ini dari 4 ya, 5, ini 1 jam, 2 jam, jadi dari pukul 4 sampai dengan pukul 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jam ya. Jadi perjalanannya ini tadi 12, pukul 12 dikurangi 4 ya, sama dengan 8 jam. Nah, coba perhatikan kembali grafik di atas, berapa banyak bahan bakar yang dihabiskan dari titik B ke titik C, dari titik B ke titik C ya, dari titik B ke titik C. Ini tidak menghabiskan, ini berapa? 0. Nah, 0 liter. Nah, 0 liter dari B ke C itu adalah 0 liter. Artinya apa kalau 0 liter? Ini berarti berhenti. Nah, berhenti, istirahat. Menurutmu apa yang kira-kira terjadi pada perjalanan? Nah, ini tadi berhenti tadi ya, berhenti. Atau istirahat. Menurut analisismu, kejadian apa yang terjadi di titik D? Jelaskan jawabanmu di titik D. Nah, ini di titik D. Ya. Jadi sampai pada titik D, ya, pada sampai titik D ini mengalami ya kecepatan yang atau penggunaan, atau kita bisa mengatakan posisi titik D ini tidak lain adalah kondisi bahan bakar maksimal ya. Jadi kendaraan terisi bahan bakar maksimal, yaitu berapa? 60 liter. Nah, ini analisa dari diagram garis yang ada. Baik ya, yang berikutnya. Nah, ini masih sama dengan yang tadi ya, masih sama yang tadi. Ayo kita berlatih. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Nah, kalau kita jawab, ya, pertanyaannya ada pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit. Yang paling banyak, ya, yang paling banyak itu tidak lain adalah merek D. Ya, yang paling banyak adalah merek D. Terbanyak itu adalah merek D. Sedangkan yang paling sedikit adalah merek, nah, yang paling sedikit. Nah, ini yang paling sedikit ini antara ini merek A dan merek ini antara 1, 2, 3. Ini paling rendah di sini nih. Nah, ini sama ini A dan E ya, A dan E.
Nanti dicermati lagi ya. A dan E dicermati lagi. Berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Nah, ini ada 12 ya. Kalau kita bisa melihat. Nah, nih. Ini 12. Kemudian merek B-nya 20. Kemudian di sini 16 ya, perhatikan. Kemudian di sana 22. Kemudian di sini 10 ditambah 10 12 lagi ya, 12. Kemudian kalau di sini 15, 16, 17, 18. Kemudian di sini adalah 14. Nah, tinggal jumlahkan saja. 12 ditambah 20 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 12 tambah 18 tambah. Nah, jadi ini cukup menjadi 12 ya, ditambah 20, kemudian ditambah lagi 16, tambah lagi 22, ditambah lagi 12, ditambah lagi 18, ditambah lagi 14. Nah, sama dengan berapa bisa dihitung sendiri. Ini 20, 32 ditambah 16 ya, 32 tambah 16 itu 98, 110 ya, 130 ditambah 14, 144 ya, sama dengan 144 ya, buah. Nah, ini analisis ya, analisis data. Saya rasa penjelasan saya sampai di sini. Jadi kita hanya membaca dan menganalisa diagram, baik diagram garis, diagram batang. Untuk yang lainnya nanti bisa dipelajari lagi sendiri. Saya rasa untuk pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.